Mengapa orang masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Gedung Seribu Pintu atau Lawang Sewu? Apa karena jumlahnya mencapai 1000 atau 1000? Tidak. Ternyata hanya karena saking banyaknya pintu. Karena orang Jawa itu punya sebuah prinsip, kalau sesuatunya banyak pasti sedikitnya 1000. Semua jumlah pintu setelah kita hitung yaitu mencapai 928 pintu. Gedung Lawang Sewu adalah gedung peninggalan pada masa kepemerintahan Belanda atau kolonial Belanda. Yang dimana gedung ini awal dibangunnya pada tanggal 27 Februari tahun 1904, selesai bangunnya tahun 1907. Dan kala itu digunakan sebagai kantor pusat kereta api dan administrasi pertama dan se-Indonesia. Untuk luas bangunannya yaitu mencapai 1,4 hektar. Nah, kemudian gedung Seribu Pintu ini ada beberapa yang memiliki keunikan, yaitu satu, cara membangunnya tanpa menggunakan cakar ayam, tanpa menggunakan otot besi, tanpa menggunakan semen, ya. Jadi material-materialnya itu didatangkan dari 4 negara, yaitu satu Indonesia sendiri, yaitu yang berbentuk kayu, yang dibuat menjadi sebuah desain ataupun daun pintu. Kemudian yang dari Belanda ada sebuah lantai ubin keramik. Kalau lebih dikenalnya dengan sebutan travel terrasso. Yang kedua yang dari Belanda yaitu bata. Kalau orang tidak tahu, dikira ini sebuah keramik. Padahal ini merupakan sebuah bata. Yang dimana bata ini didatangkan dari kota Venlo. Venlo itu merupakan perbatasan Jerman Belanda. Yang kedua, ini ada sebuah batu granit. Yang dimana batu granit atau batu alam ini didatangkan langsung dari Jerman. Nah, bentuk modelnya sudah dibuat sedemikian rupa. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu. Ini ada sebuah banyak sekali foto-foto, tetapi foto ini hanya 2 warna, antara hitam dan putih. Karena ternyata ini adalah foto-foto pada tahun 1925 yang lalu. Banyak sekali foto-foto kereta api. Pada awal mula kereta api dikirim, dimuat melalui kapal, jalur laut, sampai yang model eksekutif atau yang kelas bisnis. Bahkan sampai ada yang model menggunakan sistem KRL atau kereta listrik. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada sebuah kenang-kenangan yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu jalur kereta api ini atau jembatan ini. Ini posisinya di Jawa Barat atau di Bandung, yang dimana jembatan ini ternyata awal mulanya dibangunnya itu pada tanggal 25 tahun 1916. Sampai sekarang masih eksis. Bahkan di sebelah kanannya sekarang sudah dibangun tol untuk menuju atau akses ke Jakarta dan Bandung. Nah, di sini juga ada foto kota Medan, bahkan sampai stasiunnya. Nah, kenapa ada Medan? Ya, karena memang Medan itu sebagai cabang, ya. Kalau pusatnya tetap di Semarang. Ada Surabaya, ada Bogor, Lawang Sewu sendiri, ada Cirebon, ada Jakarta, ada Purworejo, ada Tugu, Jogja, ada Blitar dan Bandung. Nah, untuk Semarang sendiri, di sini ada, ini ada Stasiun Tangguh, ada Kedung Jati, terus kemudian ada Tambak, ada Kemijen, ada Poncol, dan ada Tawang. Akan tetapi untuk Semarang sekarang stasiunnya hanya tinggal 2, yaitu Tawang dan Poncol. Untuk yang lain sudah tidak bisa aktif ataupun tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu tadi gambaran tentang sebuah foto-foto yang ada di ruang galeri. Berikutnya kita menuju ke foto
Nah, perkenalkan, beliau ini namanya Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, Van den Bosch itu adalah orang yang pertama kali yang diberikan kewenangan dalam memimpin untuk pembangunan jalur kereta api. Kebetulan kala itu untuk jalur kereta api yang dibangun pertama kali yaitu Semarang, Kedung, Jati. Ini adalah bukti autentiknya. Pada saat membangun jalurnya ini, ternyata Van den Bosch menggunakan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa, yaitu pada tahun 1868. Nah, dari kekuasaannya Van den Bosch itu hanya yang lebih berkuasa, yaitu seperti yang ada di foto di bawah ini. Ternyata beliau-beliau ini adalah nama-nama investornya yang mendanai ataupun yang membiayai seluruh aset perusahaan kereta api yang ada di baik Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Bahkan sampai meluas sampai ke Aceh, Padang, Sumatera, Medan, Lampung, Kalimantan, semuanya terrealisasi. Ya, oke. Dan berikutnya di sini ada juga yang namanya Letnan Kolonel Van der Wijk. Jadi beliau ini berperan juga penting di kala itu, di masa itu. Dan beliau ini memiliki kantor pribadi yaitu di lantai 2. Tapi mohon maaf, untuk menuju ke ruangan beliau tidak sembarang orang boleh masuk. Jadi saya hanya bisa meminta fotonya saja. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi berikutnya. Ternyata beliau ini adalah direktur utamanya atau direksi utamanya. Sekaligus beliau ini yang memberikan nama perusahaannya ini. Jadi nama asli dari perusahaannya bukanlah Lawang Sewu, melainkan NISM yang memiliki kepanjangan Nederland Industrijspoorwegmaatschappij, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkeretaapian atau alat transportasi darat. Adapun tujuannya Belanda dulu mendatangkan kereta api di Semarang, satu sebagai alat transportasi hingga sampai saat ini masih digunakan dan masih eksis. Yang kedua, karena dulu pada saat itu di zamannya VOC, jadi keretanya itu untuk sistem perdagangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah hal yang paling utama, yaitu sebagai alat untuk pengangkut hasil bumi. Ada cengkeh, ada kopi, ada pala, ada kinang, kemudian ada kakao, dan segala macam. Maka dari itu, saking banyaknya hasil bumi yang bisa didapat, sampai-sampai Semarang dijuluki pelabuhannya Tanjung Emas. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu sebuah kaca patri. Kenapa dinamakan kaca patri? Ya, karena kaca ini sistemnya tidak dilukis, melainkan dipatri. Kalau dilukis itu menggunakan cat, kanvas, dan pewarna. Kalau yang kaca ini lain daripada yang lain, karena sistem untuk membuatnya menggunakan timah panas. Makanya dinamakan kaca patri atau mosaik. Kaca patri sendiri dibuat pada tahun 1902 yang lalu. Kemudian dibuatnya pada waktu itu di kota Delft. Ya, jadi kota Delft itu adalah kota penghasil kaca hias atau kaca patri. Kemudian nama dari si pembuat kacanya ini adalah G.L. Schouten. Julio L. Lorian S. Schouten. Jadi beliau itu adalah seniman nomor 1 Belanda yang terkenal.
Sungguh celaka waktu mereka tarik berdendam. Di sini saya bisa memperlihatkan kepada Anda. Nah, seperti inilah contoh basementnya atau ruang bawah tanahnya ya. Tujuannya basement dibuat satu untuk drainase, dua penampung air hujan, ketiga resapan, keempat untuk mengantisipasi banjir, yang kelima untuk pembuang air keran atas. Sehingga sampai detik ini basementnya masih tetap terisi air. Hanya saja karena saking beningnya air, sehingga banyak masyarakat yang berkunjung sini pada penasaran apakah ini benar-benar berair atau tidak. Akhirnya banyak yang melempar uang koin, karena uang koin itu tujuannya dibuang bukan sebagai syarat, melainkan untuk mengetahui atau untuk membuktikan kalau ternyata benar-benar bawah tanah itu berair. Nah, itu dia tujuannya untuk mengurai supaya tidak terlalu panas, dan kemudian supaya pada saat siang hari panahnya tidak akan tembus ke lantai 2 dan lantai 1, kayak semacam plafon ya gitu. Nah, ada sebuah pipa air, ternyata ini berfungsi untuk saluran air untuk menuju ke toilet, dan ini ada sebuah lubang kran, ternyata ini dulu adalah untuk kran hidran untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Mengapa orang Belanda cara mendesain toiletnya tidak ada yang di tengah ruang, melainkan di belakang gedung atau pojok? Ternyata memang ada beberapa alasan, yaitu satu, dikarenakan orang Belanda itu disiplin. Kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, menurut orang Belanda, sebersih dan senyaman apapun toilet, kamar mandi, tetap aja bau kotor dan lembab. Oke, sekarang kita sudah di luar gedung, yang dimana di luar gedung lawang saya ini terdapat sebuah bangunan kecil. Ada beberapa orang masyarakat yang tidak mengetahui bangunan ini seperti posko jaga. Ternyata bangunan ini merupakan sebuah tempat atau rumah sumur. Sumur sendiri dibuat pada tahun 1904 kala itu, dan alhamdulillah sampai masih hingga sekarang masih mengeluarkan sumber mata air yang sangat jernih. Kurang lebih dari kedalaman sumber airnya ini kurang lebih mencapai 100 meter lebih. Kenapa dibuat segitu? Tujuannya supaya airnya ini tidak payo atau asin, karena mengingat dahulunya sebelum menjadi sebuah perkotaan atau bangunan, ini adalah laut. Terdapat sebuah lokomotif MAP yang kala itu dirangkai pada tahun 1908. Itu sudah digunakan untuk perjalanan menuju ke Pati, Cepu, Blora, Kudus, Jatirogo, Demak, Semarang, dan Jakarta. Dan di situ ada sebuah nama atau seseorang yang merangkai kereta apinya ini. Dan di setiap kereta api memiliki sebuah nomor seri. Kebetulan di sini nomor serinya C2301. Apabila difilosofikan dalam bentuk angka, kalau C itu berarti 3, artinya rodanya 3. Kalau D itu rodanya 4, kalau E 5. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu hingga sampai detik ini setiap kereta api pasti akan ada nomor serinya.